Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan kembali membacakan cerita pengalaman pendakian dari Mas Doni Permana tentang pendakiannya ke Gunung Gede tahun 2005. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Buat yang sering muncak ke Gunung Gede Pangrango pasti sudah tidak asing lagi dengan Mandala Kitri. Di sana adalah tempat camping latihan gabungan sekolah SMP saya. Setiap tahun semua ekstrakurikuler sekolah SMP kami selalu melakukan latihan gabungan di sana untuk pelantikan peserta baru. Waktu itu pas kelas 1 SMP saya masuk ekstrakurikuler pramuka. Saat latihan di sekolah tepatnya di hari Sabtu, pembina pramuka mulai meeting terlebih dahulu kepada semua anggota. Bulan depan sekolah kita akan mengadakan latihan gabungan semua ekstrakurikuler di Cibodas. Tempat campingnya di Mandala Kitri. Diharapkan semua anggota mengikuti kegiatan camping selama 4 hari. Ini adalah kegiatan tahunan sekolah. Isi formulir dan minta persetujuan orang tua, ucap pembina pramuka saat itu. Dan hari untuk melakukan latihan gabungan pun tiba. Semua siswa berangkat tepat jam 7 pagi. Sebelum berangkat, setiap grup yang beranggotakan 5 orang itu mengecek perlengkapan, tenda, akomodasi makanan, peralatan masak dan makan, dan perlengkapan pribadi dicek ulang sebelum berangkat. Setelah semuanya siap dan lengkap, kami pun berangkat. Tempat camping Mandala Kitri itu berada tepat di bawah pintu masuk Kebun Raya Cibodas Cipanas. Perjalanannya kurang lebih 3 jam dari sekolah kami menuju ke tempat tujuan. Tapi entah kenapa setiap mau berpergian perut saya selalu mules. Tiba-tiba selalu ingin buang air besar, yang akhirnya saya ditinggalkan rombongan. Semua rombongan telah berangkat duluan menaiki mobil yang telah disewa. Dan betapa kagetnya saya saat sampai di parkiran. Semua mobil sudah tidak ada. Yang ada cuma satu orang guru, Pak Asep Somantri namanya. Kini ia telah meninggal. Setelah pensiun dia meninggal karena sudah sepuh. Kasihan ditinggalin. Udah, pulang ke rumah aja. Semua murid sudah berangkat, ucap Pak Asep. Yah Pak, saya kok ditinggalin. Padahal tadi kan saya pamit dulu sebentar buat ke belakang. Kenapa ditinggalin Pak? Ucap saya sambil memberikan wajah murung. Sebentar apanya? Dari tadi kamu dipanggilin sama yang lain ke toilet. Katanya kamu sakit perut, ucap Pak Asep. Iya Pak, tadi saya sakit perut. Nggak tahu kenapa setiap mau pergi jauh, perut saya tiba-tiba mules, jelasku pada Pak Asep. Sekarang mau gimana lagi? Toh rombongan semua sudah pada pergi, ucap Pak Asep. Aduh, padahal saya pengen banget ikut Pak. Ya udahlah kalau gitu, saya pulang aja ke rumah, ucapku sambil lesu dan menundukkan kepala. Tak terasa air mata jatuh di mataku sebelum meninggalkan Pak Asep dan berjalan keluar gerbang sekolah. Di saat saya sedang menunggu angkutan umum untuk pulang ke rumah, terdengar suara klakson motor Vespa antik. Ada perahunya juga di sampingnya, yang ternyata yang membawa motor Vespa itu adalah Pak Asep. Kenapa itu bibirnya monyong aja? Kamu nangis ya? Itu mata kamu berkaca-kaca, ledek Pak Asep kepadaku. Enggak Pak, ucapku sambil mengusap wajah takut ada air mata di pipiku. Udah, ayo naik, kita berangkat pakai helikopter kesayangan Bapak. Sengaja Bapak nyuruh rombongan berangkat duluan, biar kamu bareng Bapak berangkatnya. Bapak gak ada temen juga di perjalanan, ucap Pak Asep. Lah, beneran Pak? Ya udah, ayo cepetan naik, atau mau beneran ditinggalin? Saya pun langsung menaiki motor Vespa Pak Asep. Saya duduk di perahunya. Motor Vespa sangat cantik berwarna biru muda. Ada perahunya juga lagi. Tapi saat saya duduk, tiba-tiba perut saya mules lagi. Aduh Pak, perut saya mules lagi, ucapku pada Pak Asep. Tahan aja sampai nyampe tempat camping. Itu perasaan kamu aja. Mau nyampe jam berapa kalau kamu ke toilet terus, ucap Pak Asep sambil menyalakan motornya dan tidak menghiraukan saya ingin pergi ke toilet. Ada perasaan yang berbeda saat menaiki motor Pak Asep. Yang membuat saya terkesan adalah setiap pengguna jalan memberikan jempol kepada kami.
Don, kasih jempol balik untuk membalas salam dari mereka, karena motor Vespa itu motor sejuta saudara, ucap Pak Asep. Oh, gitu ya Pak. Oke Pak, siap, jawabku. Sepanjang perjalanan banyak sekali pengendara motor yang memberikan jempol dan lambaian tangan kepada kami berdua. Singkat cerita, kurang lebih 3 jam perjalanan kami sampai di Mandala Kitri, yang ternyata tenda sudah berdiri. Ekstrakurikuler pramuka kebagian di tengah-tengah taman, tepat di bawah pohon randu, dan di belakang tenda adalah kebun arben yang dipagari oleh pepohonan. Saat saya tiba di tenda, semua senior raut wajahnya seperti harimau yang mau menerkam mangsanya. Kamu datang terlambat, push up 20 kali dan squat jam 30 kali. Yang lain gotong royong bikin tenda. Kamu enak banget datang udah pada beres, ucap senior kepadaku. Kalau udah selesai push up, ambil air 4 ember buat masak dan persediaan, tambah senior kepadaku. Saat itu Kojek yang melihat saya dihukum oleh senior malah menertawakan saya. Yah, kasihan lu Don, ledek Kojek kepadaku. Kojek adalah teman saya sejak kecil di rumah, dan kami masuk ekstrakurikuler pramuka, tapi kita beda kelas saat masuk SMP. Kenapa kamu ketawa? Ikut push up juga dan bantuin Doni ambil air, bentak senior pada Kojek. Hihi, makan tuh, kena hukuman juga kan lu? Gerutuku dalam hati. Setelah beres menerima hukuman dan mengambil air, kami berdua bergabung bersama anggota yang lainnya, karena panitia akan menjelaskan semua acara yang akan diberikan oleh senior saat melakukan pelatihan. Namun saat diberitahu semuanya oleh pembina, saya baru sadar, ini bukan pelatihan, tapi pelantikan senior kepada junior. 2 hari ini kalian akan mendapatkan pelantikan dari senior. Hari ketiga kalian semua akan jalan-jalan ke Curug Ciberem. Hari terakhir penutupan sekaligus pulang sore harinya, ucap pembina. Anggota tiap grup berjumlah 5 orang, dan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka ada 30 orang. Berarti totalnya ada 6 grup yang akan dilantik. Saya masih ingat betul salah satu senior memberikan peta. Ada 6 pos yang harus kami datangi, namun tidak memberitahu waktu kapan acara pelantikan itu dimulai. Tidak juga memberikan bocoran setiap pos akan diberikan pelantikan seperti apa. Setelah diberitahu semua acara dari hari pertama sampai selesai camping, kami semua dibubarkan, kembali ke tenda masing-masing. Untuk 4 teman lainnya di anggota grup saya, namanya saya lupa semua, dan saya juga berbeda grup dengan Kojek. Perasaan saya kok nggak enak ya? Sepertinya kita akan di mos seperti waktu pertama masuk sekolah. Kalau dilihat dari ekspresi para senior seperti orang yang sangat benci sama kita, sepertinya akan ada ritual balas dendam, ucapku kepada 4 teman yang lain di dalam tenda. Ya juga ya, sepertinya ntar malam kita bakal dikerjain habis-habisan oleh senior. Saya diberitahu oleh kakak saya kalau latihan gabungan itu bukan ajang liburan, tapi ajang pembalasan, ucap Aji. Sebut saja namanya Aji. Di hari pertama kami tidak memasak nasi, karena setiap siswa membawa bekal nasi dari rumah. Singkat cerita, malam pun tiba. Ritual api unggun adalah hal yang wajib diadakan saat berkemah dan saat malam hari. Dan tepat jam 9 malam kami semua disuruh masuk oleh para senior. Kalian semua masuk tenda dan langsung tidur. Kalau ada yang nggak tidur, akan terima sendiri akibatnya, ucap para senior. Saat itu tidak ada pertanyaan dari kami. Semua siswa langsung masuk tenda dan berusaha tidur. Namun tepat jam 12 malam kami semua dibangunkan oleh para senior. Saya beri waktu 10 menit. Keluar tenda harus sudah pakai seragam pramuka lengkap dan gak boleh pakai jaket. Kalau gak bangun dan memakai seragam lengkap, kalian akan menerima hukuman, ucap senior dari luar tenda. Bayangkan sendiri betapa kedinginannya kami. Udara malam di Cibodas begitu dingin sekali. Semua siswa bangun dan berkumpul dengan seragam lengkap dan tidak ada yang menerima hukuman. Grup saya ke bagian pertama untuk dilantik di pos ke-1. Pos pertama adalah di dekat pasar di bawah kebun Cibodas. Di pos pertama kami semua dites baris berbaris dan lulus dengan sempurna karena sudah menjadi hal dasar saat pelatihan di sekolah. Dan kami pun melanjutkan perjalanan di malam hari ke pos kedua untuk mendapatkan pelantikan lanjutan. Syarat ke pos kedua adalah harus membawa tongkat yang diberikan senior di pos pertama. Singkat cerita, pos demi pos kami lewati dan malam itu kami dinyatakan lulus di malam pertama.
Keesokan paginya di hari kedua, kami juga dilantik habis-habisan. Tapi saya lupa kami dilantik apa lagi dan dikerjain apa saja oleh mereka. Sebelum tidur di hari kedua, pembina memberitahu kami semua. Besok pagi-pagi sekali, kalian akan jalan ke Curug Ciberem. Istirahat cepat, jangan ada yang begadang, karena tempatnya yang dituju sangat jauh. Bawa bekal makanan dan air putih. Bawa juga baju ganti jika kalian ingin berenang di sana. Ucap pembina pramuka di malam kedua. Dan semuanya langsung masuk ke dalam tenda masing-masing. Sebelum tidur, saya sempatkan pergi ke tendanya Kojek. "Jack, antar ke masjid yuk Jack, saya belum sholat isya," ucap saya di depan tenda Kojek. "Ya udah, ayo, saya juga belum." Ternyata pemikiran saya juga sama dengan Kojek, ingin tidur di masjid karena takut nanti malam dilantik lagi. Singkat cerita, kami pun tidur di masjid dan tidak ada pelantikan malam itu. Singkat cerita, setelah sholat subuh kami pun kembali tidur di masjid. Hingga kami lupa kalau hari ini adalah kegiatan ke Curug Ciberem. Tepat jam 9 pagi kami dibangunkan oleh Pak Asep. Dia tidak ikut naik karena sudah sepuh dan memilih diam di dalam tenda. Anak nakal, malah enak-enakan tidur di sini. Bangun, bawa bekal nasi yang sudah saya masakin, makanan ringan dan air putih yang banyak. Pergi ke tenda sekarang," ucap Pak Asep kepada kami berdua. Kami pun bergegas balik ke tenda, membawa bekal nasi, makanan ringan dan air. Lalu kami berdua berangkat ke pos pintu masuk gerbang Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Dan dengan ucapan bismillah kami pun berangkat menaiki gunung. Tujuan kami bukan ke puncak, tapi ke curugnya saja. Setelah beberapa saat berjalan, kami pun berhenti di sebuah danau yang sangat indah. Di samping danau ada seperti petilasan, dan kita pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kami pun melewati sebuah jembatan. Sepertinya baru dibuat atau memang bagus perawatannya. Selang beberapa saat kami pun bertemu pertigaan. Kala itu kami asal milih jalan saja tanpa menengok papan penunjuk jalan. Dan benar saja, kami memang salah jalan. Seharusnya jalan yang kami pilih harusnya lurus. Namun kita berdua malah memilih jalan menuju puncak. Tidak ada satu orang pun buat ditanyakan jalan kala itu. Hanya satu kali kami berpapasan dengan para pendaki yang turun. Tapi kami tidak menanyakan Curug Ciberem di mana. Dan pada saat itu mereka pun hanya bilang, "Puncak 5 menit lagi, semangat," ucap para pendaki yang turun. Mendengar ucapan puncak 5 menit lagi, saya dan Kojek saling tatap. "Jack, kok kita malah ke puncak sih?" ucapku sambil menatap Kojek. "Kita salah jalan kayaknya, Don. Udahlah, tanggung, lanjutin aja. Jarang juga kan kita ke puncak gunung ini. Biasanya kan kita cuma lihat pemandangannya dari rumah aja," jawab Kojek kepadaku. "Bener juga sih." "Udahlah, tanggung. Kata para pendaki yang turun tadi kan puncak 5 menit lagi," jawab Kojek sambil melanjutkan perjalanan. Buat kalian para pendaki yang pernah berpapasan dengan 2 orang anak pramuka di tahun 2005, terima kasih banyak ya atas kebohongan kalian. 5 menit apanya? Hampir 4 jam kami nanjak terus dan baru sampai di atas. Singkat cerita, kami berdua pun sampai di curug. Namun di sini airnya panas dan gak ada juga siswa lain yang datang ke curug ini. "Mungkin curugnya di atas lagi kali, Jack," ucapku setengah ragu. Saya dan Kojek beristirahat sebentar di sini, memakan bekal makanan yang kami bawa. Setelah beres makan, langsung tancap gas lagi berharap Curug Ciberem ada di atas. Tapi yang ada bukanlah curug. Setelah perjuangan yang sangat panjang tanpa kata lelah karena saat itu fisik kami berdua sangat begitu prima. Belum kenal yang namanya rokok, dan tiap hari Minggu suka lari pagi. Akhirnya kami berdua pun sampai di puncak. "Jack, seperti ini ya yang namanya puncak. Ini mah kita salah jalan, Jack." "Iya, Don. Ini puncak, Don." "Lah, terus gimana?" "Kita turun lagi aja yuk. Di bawah aja dingin, apalagi di sini. Nggak pakai tenda tanpa jaket dan perlengkapan pula," jawab Kojek. "Iya bener, Jack. Kita bisa kedinginan kalau bermalam di sini tanpa perlengkapan. Tapi pasti kemalaman di jalan, Jack. Dari bawah sampai sini juga butuh waktu seharian." "Semampunya aja, Don. Pemantik api saya ada senternya. Kalau tidur di sini bisa kena hipo," ucap Kojek. "Hipo apaan, Jack?" "Hipo itu penyakit gunung, Don." Kami berdua sampai di puncak perkiraan jam 5 sore. Tidak begitu lama kami menikmati pemandangan di puncak karena dikejar waktu untuk cepat turun ke bawah.
Setelah beberapa saat beristirahat, kami berdua langsung bergegas turun. Dengan berjalan setengah berlari karena jalan turun masih jelas dan belum terlalu gelap. Namun selang beberapa saat, suasana berubah menjadi gelap gulita. Jalanan turun begitu gelap, sangat gelap sekali. Dan apesnya senter yang ada pemantik api hanya menyala sebentar saja. Sekarang kami berdua benar-benar berada di tengah hutan. Hanya berdua dan tanpa penerangan apapun. Saya dan Kojek duduk di bawah pohon yang sangat besar, berusaha mengumpulkan kayu untuk dibakar. Karena saat itu hawa dingin sudah mulai menusuk tulang, karena adanya kabut yang menyelimuti sekeliling kami. Kayu pun dibakar, tapi hanya sebentar kami menyalakan api unggun, karena begitu banyak pasang mata yang berusaha mendekat dan memperhatikan kami dari kejauhan. "Jack, matiin aja apinya, bisa ngundang hewan dan penghuni gunung yang datang, takut ada hewan buas, Jack," ucapku pada Kojek. Tanpa banyak pertanyaan, Kojek mematikan api unggun karena ia juga melihat begitu banyak pasang mata yang berusaha mendekat. Alhasil kami berdua hanya bisa duduk sambil menggigil kedinginan. Di tengah kondisi dingin saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seperti diseret. Sontak saya dan Kojek saling tatap. Saat itu kami duduk di jalanan turun samping pohon besar. Kami duduk membelakangi jalan naik ke atas. Namun tiba-tiba ada cahaya yang mendekati kami berdua dari atas. Langkah kaki itu sedang jalan turun. "Cuk, sedang apa kalian bermalam di sini?" ucap nenek tua. Tiba-tiba dia berucap sambil membawakan lampu sintir. "Ikut nenek ke rumah, Cuk. Tidur di sini kalian bisa kedinginan. Di rumah nenek kalian bisa makan dan tidak kedinginan," ucap nenek tua sambil berjalan turun. Nenek itu terlihat sudah bongkok. "Alhamdulillah, ternyata kita nggak berdua di sini. Nenek orang sini. Bukannya di sini nggak ada pemukiman, Nek. Tadi pas nanjak kok kami nggak ngeliat kampung ya? Nenek kok sendirian? Nggak takut apa di hutan sendirian begini?" tanya Kojek kepada nenek itu. "Kamu lucu, Nak. Satu-satu coba kalau bertanya," jawab nenek tua. "Nenek barengan kucing peliharaan nenek, Nak. Itu ada di belakang," ucap nenek tua itu. Dan langsung kami berdua melihat ke arah belakang. "Buset dah, ini mah kucing besar, Nek," ucapku pada nenek itu. "Kamu bisa ngelihat, Cuk?" tanya nenek tua. "Kucing besar? Mana, Don? Saya nggak ngeliat apa-apa," ucap Kojek. "Tidak semua orang bisa melihatnya, Nak," ucap nenek tua itu. Kucing besar itu dua sosok harimau bertubuh besar. Tapi anehnya, Kojek tidak bisa melihatnya. "Ayo, kita ke rumah nenek. Jangan tidur di sini." "Sini, Nek, saya bawakan lampu sintirnya," pinta Kojek pada nenek itu. Sedangkan saya menuntun nenek tua itu berjalan turun karena takut ia terjatuh. "Makasih ya, Nak. Udah mau memapah nenek yang sudah tua renta. Nenek tadi habis bawain makanan buat si kakek di kebun sebelah sana. Kakek tidur di kubu kecil untuk menunggui kebun karena sebentar lagi mau panen. Kalau tidak dijaga, para penduduk kaki gunung suka mengambilnya tanpa permisi," jelas nenek tua itu sambil berjalan turun. Hanya beberapa menit kami berjalan turun, tiba-tiba ada sebuah pertigaan. Anehnya jalan setapak di sebelah kiri jadi sebuah gapura kecil yang terbuat dari dua batang bambu. Dan tempatnya sangat landai dan datar seperti bukan di atas gunung. "Belok kiri, Nak. Masuk ke dalam gapura. Gubuk kecil nenek tidak jauh dari gapura," ucap nenek itu. "Kok jadi ada tempat datar sama pertigaan jalan ya, Nek? Ada gapuranya juga lagi. Tadi pas kita muncak, saya nggak melihat ada pertigaan ini. Jangan-jangan nenek ini hantu ya?" tanya Kojek pada nenek itu. "Nenek belum jadi hantu, Nak. Tapi tidak semua orang yang naik gunung bisa bertemu dengan nenek. Terus kalau dua kucing yang besar dilihat Doni peliharaan nenek itu hantu bukan? Kok saya nggak bisa ngelihat?" "Itu juga bukan hantu. Kamu kalau lihat bisa celaka, Nak, karena bisa lari kencang tanpa arah," ucap nenek tua itu. "Tapi saya pengen ngelihat, Nek," ucap Kojek. Jack, udah berisik amat sih lu," sentakku pada Kojek. Sontak Kojek pun berhenti bertanya. Dan memang benar, jarak 15 meter dari gapura samar terlihat lampu sintir menyala di depan rumah. Dan kami bertiga pun melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, sampailah kami di depan rumah nenek tua itu. Saya pun melepaskan tangan, tidak lagi memapah nenek itu. "Sampurasun," ucap nenek tua itu sambil membuka pintu. "Emangnya di rumah ada orang ya, Nek? Bukannya nenek bilang hanya berdua sama kakek?" tanya Kojek lagi pada nenek itu. "Ucapan salam itu adalah hal yang wajar, Nak. Bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia ini. Tadi kamu bilang hantu kan ke nenek? Kali aja di dalam rumah nenek ada hantunya," ucap nenek tua. "Aduh Jack, bibir lu itu loh, bawel banget," ucapku memarahi Kojek. "Iya ya, maaf Don," ucap Kojek sambil nyengir dan sambil garuk kepala. "Ayo nak, masuk," ucap nenek setelah membuka pintu rumah dari kayu dan dindingnya yang dianyam dari bambu. Tapi lantainya beralaskan tanah, ciri khas rumah pedesaan tempo dulu. "Sampurasun," ucapku sebelum masuk ke dalam rumah. Saat itu Kojek tidak memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah, dan tiba-tiba saja perut Kojek merasakan sakit yang luar biasa. "Aduh, perut saya sakit begini, kenapa ya? Terasa ada yang mencengkeram perut saya," ucap Kojek memegangi perutnya sambil meringis kesakitan. "Makanya nak, kalau mau masuk ke dalam rumah orang atau tempat baru, apalagi gunung, bilang salam dulu. Bukan hanya di rumah nenek, tapi di gunung ini juga ada penjaganya," ucap nenek itu kepada Kojek. "Sudah, lepaskan. Ini tamu saya," ucap nenek tua itu. Tapi entah berbicara dengan siapa, karena saat itu hanya ada kami bertiga. Setelah nenek itu berucap, perut Kojek langsung sembuh dan tidak merasakan sakit lagi. "Silakan duduk nak. Gini rumah nenek, jelek kan? Nenek ambil air dulu dan makanan ya," ucap nenek itu. Nenek itu pun kemudian pergi meninggalkan ruang tamu menuju dapur. Dan tidak lama kemudian balik lagi membawa 2 gelas air teh hangat dan gelasnya pun benar-benar klasik. Seperti gelas di rumah buyutku. Dan balik lagi ke dapur terus membawakan lagi makanan. Jangan dulu diminum, mau sakit lagi itu perut. Belum disuruh Jack," ucapku kepada Kojek. Karena saat nenek balik ke dapur, Kojek mau meminum air itu. "Ini nak, dimakan dan diminum. Nenek hanya punya ini. Maaf, nenek tidak punya nasi," ucap nenek mempersilahkan kami makan dan minum. Sekarang sudah tersaji air teh hangat, kukusan umbi-umbian semacam talas dan gula merah. Begitu nikmat sekali saat memakannya. "Terima kasih ya Nek, sudah mau membawa kami berdua ke rumah nenek dan dikasih makanan juga. Maaf jadi ngerepotin," ucapku pada nenek itu. Namun tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Kok ada burung gagak ya? Bukannya burung gagak itu pertanda..." Tiba-tiba Kojek berucap. Dan setelah terdengar suara burung gagak, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar disertai dengan hujan yang sangat deras. Seketika ucapan syukur terucap lagi dari mulut kami berdua saat mendengar suara air hujan yang jatuh di atas genting rumah. Bukan dari genting sih, tapi terbuat dari ijuk atap rumahnya. Alhamdulillah, ucapan syukur terucap hampir berbarengan dan kami berdua saling tatap memikirkan hal yang sama. "Nek, nenek adalah perempuan terindah yang Tuhan berikan di waktu yang tepat oleh Tuhan. Coba kalau kita nggak bertemu nenek, bisa mati kedinginan kami berdua." Tapi bener kan, nenek bukan hantu gunung?" tanya Kojek pada nenek itu. Jack, kamu ini bilang terima kasih aja bisa kan? Gak usah dilebih-lebihin omongannya," ucapku sambil mencubit paha Kojek karena kami duduk bersampingan. "Panjang nak, kalau nenek ceritakan. Anggap saja nenek itu hantu yang baik. Tapi saat ini nenek belum jadi hantu. Karena ada sebuah perjanjian pada waktu itu. Ketika datangnya seorang pemuda dari Banten dan datang dari kerajaan. Padahal saat itu kerajaan beserta penduduknya telah disamarkan. Karena sebelum beliau datang ke sini, para petinggi kerajaan sudah mengetahui dengan kesaktiannya akan kedatangan beliau. Buat manusia biasa, maka tidak akan bisa melihat adanya kerajaan. Namun beliau mempunyai kesaktian yang luar biasa. Negeri yang telah dihilangkan oleh ilmu bisa dilihat lagi oleh beliau. Semua penghuni kerajaan beserta kerajaannya tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Bahkan yang punya kemampuan melihat dunia gaib pun hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Nenek adalah sisa peradaban masa lalu, dan masih banyak penduduk yang tersebar luas di pelosok Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Kebanyakan penduduk masa lalu berada di gunung, jelas sang nenek.
Tapi saya penduduk asli Jawa Barat, Nek. Kok nggak ikut menghilang? Ucap Kojek dengan polos. Jack, apaan sih? Sentakku pada Kojek. Hanya sedikit penduduk yang ikut menghilang. Kebanyakan para punggawa kerajaan, petinggi kerajaan, tentara kerajaan, dan para abdi dalam. Terus nenek jadi bagian dari apa di kerajaan? Tanya Kojek lagi. Jack, kamu udah kelewatan. Maafin teman saya ya, Nek. Ucapannya nggak bisa dijaga. Ucapku pada nenek. Iya, Cu. Nenek paham. Sekarang kalian tidur. Kamar depan lagi kosong. Nenek mau istirahat dulu. Ucap nenek sambil meninggalkan kami berdua dan masuk ke kamar yang satunya. Mohon maaf, Nek. Toiletnya di sebelah mana ya? Mau ikutan ke air? Sama mau sholat, Nek? Ucapku sebelum nenek itu masuk kamar. Tidak diberi jawaban. Hanya petunjuk tangan ke arah dapur dan anggukan kepala. Singkat cerita, setelah selesai sholat, kami berdua pun tidur di kamar yang ditunjuk oleh si nenek dan terbangun di waktu subuh. Saya dan Kojek pun bangun untuk sholat subuh. Tapi saat mau ke toilet, ternyata si nenek sudah bangun, sedang memasak air di tungku tahu sambil mendekatkan tangannya ke perapian. Gimana tidurnya, Nak? Kalian berdua anak baik, sangat taat beragama. Tidak dibangunkan, tapi bangun sendiri. Selalu patuhlah dengan semua perintah Tuhan, sampai nyawa meninggalkan ragamu. Ucap nenek tua itu. Iya, Nek, saya akan bawa terus ucapannya nenek. Jawabku pada nenek itu. Lalu kami berdua sholat subuh bergiliran di kamar, tidak sholat berjamaah. Dan setelah beres sholat, kami berdua pun keluar kamar. Tapi betapa kagetnya saya dan Kojek, karena di ruang tamu ada perempuan muda sangat cantik, memakai baju kebaya dan sarung batik. Lalu di atas rambut seperti memakai mahkota. Rambut panjang dikepang ke depan dan dipenuhi bunga sedap malam. Sini duduk, ucap perempuan itu. Kamu siapa? Cucunya nenek bukan? Tanya Kojek pada perempuan itu. Nama saya Nyimas. Saya adalah nenek tua, Nak. Ucap perempuan cantik itu. Aduh, gak jadi deh jatuh hatinya. Masa kalau malam nenek tua, pagi-pagi perempuan cantik? Ucap Kojek dengan spontan. Maaf ya teh. Ucapku terduduk malu akan ucapan Kojek. Tidak apa-apa. Sebelum kalian pulang, bawa bekal umbi-umbian untuk di perjalanan. Bukannya saya mengusir. Tapi kalian berdua bisa ditinggalkan rombongan di bawah kalau tidak segera turun. Mereka semua tidak mencari kalian berdua, karena mereka menganggap kalian berdua kabur dari pelatihan. Dan Bapak Asep tidak memberitahu ke yang lain kalau kalian menyusul ke atas. Karena setelah kalian berangkat dari tenda, dia pulang ke rumahnya, badannya kurang sehat, tanpa memberitahu ke yang lain. Ucap perempuan itu. Oh begitu ya teh, terima kasih banyak ya atas semua bantuannya, dan sudah memberikan kami izin untuk tidur di sini. Mungkin bisa tidak selamat nyawa kita kalau kita berdua gak ketemu dengan teteh, apalagi semalam hujan deras. Ucapku pada perempuan itu. Nah, bener kan Don? Teteh ini hantu. Malam nenek tua, pagi-pagi perempuan muda. Cantik lagi, bak ratu kerajaan seperti di TV. Bisa tahu juga kita berdua sedang pelatihan. Tapi teteh hantu yang baik. Terima kasih ya teh. Ucap Kojek pada perempuan itu. Perempuan yang bernama Nyimas itu hanya menutup mulut dengan tangannya. Dia tertawa kegirangan saat mendengar ucapan Kojek. Saya dan Kojek pamit dulu ya teh. Sekali lagi terima kasih banyak atas semuanya. Assalamualaikum. Ucapku di depan pintu rumah sambil mencium tangannya tanda mau pamit berangkat. Sama-sama Nak, Waalaikumsalam. Ucap Nyimas itu. Dan kami berdua pun pulang melanjutkan perjalanan turun. Jalannya masih sama. 15 meter dari rumah terlihat ada sebuah gapura terbuat dari 2 batang bambu. Tapi setelah keluar dari gapura, beberapa meter setelah jalan turun, saat menengok kembali ke arah gapura ternyata sudah menghilang. Gapuranya sudah tidak ada. Saya dan Kojek pun langsung balik ke tempat gapura. Benar-benar menjadi hutan kembali. Sekitar jam 9 pagi kami sudah sampai kembali ke perkemahan. Semua tenda sudah dibereskan dan sedang bersiap untuk pulang. Ternyata memang benar. Tidak ada yang mengira kalau kami berdua naik ke atas untuk pergi ke Curug. Yang ada, kami divonis kabur dari pelatihan untuk pulang duluan. Karena Pak Asep tidak sempat memberitahu yang lain kalau aku dan Kojek menyusul ke atas. Karena Pak Asep pulang duluan dikarenakan kondisi badannya sedang sakit.
Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Doni Permana yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Terima kasih untuk Mas Doni. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semakin semangat untuk membacakan kisah horor bagi teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.